pinggiran Sungai Code pada 19 Desember 1949, tampak sibuk dan tampak begitu kalut menghadapi agresi militer Belanda kedua terhadap ibu kota Yogyakarta. Mas Rubiono. Pak Hasim. Bagaimana sidang di Gedung Agung, Pak? Saya belum tahu, Mas. Tadi saya melihat mobil Pak Hatta melaju dengan kencang. Kemana beliau pergi, Mas? Nampaknya Pak Hatta mengirimkan telegram PDRI di Bukit Tinggi, Pak. Dan dilanjutkan menjemput delegasi KTN di Kaliurang. Setelah itu, beliau rapat di Gedung Agung, Pak. Bahaya sekali Pak Hatta. Bisa-bisa menjadi sasaran cocor merah Belanda itu, Mas. Baru saja sebelum Pak Sim tiba, saya mendengar siaran radio pesan singkat siasat perang Komando Angkatan Perang nomor 1. Kami membagi tim kecil, ada yang di perbukitan Wonosari dan ada juga yang di perbukitan Menoreh, yaitu Samigalo, Pak. Kalau begitu, saya dan staf saya akan menuju ke Menoreh untuk melihat kondisi di sana. Kemudian saya akan menentukan Angkatan Darat akan bertindak seperti apa. Siap. Mas Rubiono, Siapa sih? tetaplah berkomunikasi dengan pemerintahan darurat yang berada di Bukit Tinggi. Siap, saya akan melaksanakan. Sampai bertemu di Menoreh. Merdeka! Merdeka! Letkol Rubiono Kertopati selaku Kepala Dinas Kode kemudian membangun rumah kode di wilayah Pedukuhan Dukuh, Purwoharjo, Samigalo, Kulon Progo. Rumah kode itu berjarak 30 km barat Yogyakarta di perbukitan Menoreh. Sedangkan Kolonel TP Simatupang selaku Wakil Kepala Staf Angkatan Perang berada di bandaran yang berjarak 5 km dari rumah kode. Tidaklah mudah perhubungan yang mereka lakukan karena pasukan Belanda sendiri membombardir pusat-pusat radio di Bukit Tinggi. Kesulitan-kesulitan tersebut tidaklah menutup harapan bagi perwira-perwira jawatan perhubungan dengan PDRI. Boten saged, Mbak. Umpami harga segitu kemahalan. Nanti saya bingung menjualnya kembali. Tambahi sekedhik, Pak. Nuwun tulung, kagem tumbas beras. Saestu boten saged, Mbak. Ngapunten. Halah, tambahi sekedhik mawon. Piye ya, Mbak ya? Si Mbak. Nduk Lastri. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah, sae, Mbak. Oh ya, syukur, Nduk. Piye para pimpi-pimpinan wis kecukupan to anggone mamlan liya-liyane? Sampun, Mbok. Cekapan kangge para pimpinan-pimpinan. Iya, syukur, Nduk. Niki, Mbok, artanipun. Oh iya, matur nuwun ya, Nduk. Iya, iki digawa ya, Nduk. Niki napa, Mbok? Kok akeh tenan? Ora apa-apa, iki teko digawa. Mbakone ming tak tambahi sethithik. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Iya, Nduk. Ning iki kok kahanane saya ora karu-karuan ya, Nduk. Jarene wis merdeka. Ning kok ijo kae londo sing nang kene ya, Nduk. Sabar, Mbok. Mengko lak kahanane balik dadi sae malih. Aman, ora dioyak-oyak londo meneh. Kahanan pengungsi yo saya mesake, Mbok. Akeh sik padha dodolan bekakas-bekakas kanggo urip. Sing ora kuat yo akhire melu londo. Iya ya, Nduk. Nggih, Pun. Kula lajengan iki nggih, Mbok. Matur nuwun, Nduk. Iya, Nduk, ya. Merdeka! Merdeka! Hati-hati ya, Nduk. Nggih, Mbak. Gimana, Mas? Apakah sudah ada perlawanan-perlawanan di dalam kota? Sudah, Pak Sim. Bahkan surat dari Kolonel Bambang Sugeng Divisi 3 Diponegoro untuk melakukan serangan balik itu sudah dilakukan oleh para brigadir yang sekarang menjadi Webes. Kolonel Bambang Sugeng sendiri akan segera datang kemari. Dan Pak Nasution akan segera memindahkan markasnya dari Manis Renggo menuju Samigalo. Mohon Pak Sim, ada tamu dari divisi. Siapa? Masuk. Kolonel Sugeng. Bersama siapa ini, Mas? Pak Sim. Saya bersama Komartani dan Uni Utara, perwira yang dikirim langsung oleh Panglima Besar. Kami berada di sini untuk membicarakan strategi serangan besar-besaran di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi,
serangan besar-besaran di salah satu kota di Jawa Tengah yaitu Solo, Magelang, Purwokerto, dan Yogyakarta. Tetapi kita harus mematangkan strategi ini agar bisa melumpuhkan propaganda Belanda di dunia internasional. Yogyakarta menjadi sangat penting karena Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia. Dan menurut kurir Sultan Hamengkubuwono IX, bahwasanya akan diadakan survei dari PBB di akhir Februari atau di awal Maret. Bagaimana Panglima? Baik, laksanakan. Kami berharap peran penghubung untuk bisa menyiarkan serangan besar ini ke seluruh negara. Pemancar kami kuat di Gunung Kidul, berada di Logandeng, melewati BHP Auri di Playen. Ternyata Komandan Pasukan Jawa sudah mempersiapkan dengan matang. Kepada Panglima Bambang Sugeng, izin kami untuk mengadakan perhubungan dengan Komandan Brigade setempat untuk membicarakan strategi dan pelaksanaan di lapangan. Baik. Saya bersama Pak Sim akan menemui Ngasut Dalem dan Panglima Besar Sudirman. Jalan ini dengan baik. Laksanakan. Siap. Segala persiapan-persiapan menuju serangan besar-besaran tersebut menjadi tugas bagi para pasukan gerilya desa di Gerbosari untuk membentuk pasukan sukarela untuk menjalankan perang jangka panjang selanjutnya. Walaupun dengan persenjataan yang sangat minim seperti tombak, golok, dan peralatan tradisional, warga Gerbosari dengan semangat dan suka hati. Serangan besar tersebut terlaksana dengan sangat baik dan rapi, di mana surat berita yang dipersiapkan oleh Kolonel Simatupang berhasil disiarkan oleh pemancar-pemancar yang berada di Gunung Kidul. Hancur sudah propaganda Belanda di dunia internasional yang kemudian memaksa Belanda kembali berdialog di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun konsekuensi dari serangan umum tersebut membuat pasukan Belanda dengan brutal melaksanakan pembersihan-pembersihan terhadap daerah-daerah yang dicurigai sebagai basis gerilya termasuk di daerah Gerbosari, Sami Galuh. Kalau pesawatnya mubeng-mubeng. Apa kan? Belanda laknat. Kurang ajar mereka. Menembaki rakyat tak berdosa. Singkirkan jenazah ini. Siap. Kali ini Belanda pasti akan datang dengan pasukan besar. Kita ambil posisi di puncak-puncak perbukitan dan menjauh dari area ini. Baik. Kamu, periksa posisi kawan-kawan kita di rumah kode. Siap. Belanda melancarkan pembersihan terhadap desa Gerbosari pada 7 Maret 1949 dan 11 Maret 1949, di mana banyak berjatuhan korban-korban dari rakyat biasa. Tanpa pandang bulu, si cocor merah laknat menembaki apa saja yang terlihat dan membumi hanguskan rumah-rumah penduduk. Rakyat pun berguguran berkalang tanah untuk Ibu Pertiwi. Kenapa Belanda-Belanda itu pada mundur? Padahal dikit lagi habis mereka semua. Tenang. Kita ada bantuan dari selatan, dari polisi
dari Mayudan. Dan Laskar Sabrang pun ikut membantu. Baiklah, mundurkan seluruh pasukan. Kembali ke markas. Baik. Pasukan, mundur. Berdiri. Peran pasukan gerilya desa atau pager desa menjadi penting yang turut menjaga markas besar Komando Jawa di Samigaluh. Rakyat yang rela memberikan makanan dan tempat tinggal bagi pengungsi dan gerilyawan turut pula berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.